Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi bangun ruang sisi datar pada mata pelajaran matematika kelas 8 di semester 2. Ya. Nah, di video kali ini kita akan fokus membahas bangun ruang sisi datar prisma. Oke, sekarang langsung masuk ke pembahasannya ya teman-teman. Apa yang dimaksud dengan prisma? Oke, prisma itu adalah bangun ruang sisi datar yang alas dan tutupnya sama persis dan memiliki sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, nama prisma itu sesuai dengan bentuk alasnya, teman-teman. Ya, jadi prisma itu dinamakan sesuai dengan bentuk alasnya. Oke, sekarang perhatikan gambar-gambar berikut ini. Perhatikan di sini alasnya berbentuk segitiga, maka disebut dengan prisma segitiga. Nah, yang ini alasnya berbentuk segi 4, maka dia disebut dengan prisma segi 4. Kemudian ini alasnya berbentuk segi 5, maka dia dinamakan prisma segi 5. Ya. Kemudian yang ini alasnya berbentuk segi 6, makanya dia dinamakan dengan prisma segi 6. Nah, sekarang perhatikan lagi nih. Ya. Alas dan tutupnya sama persis bentuknya, ya. Kalau di sini alasnya berbentuk segi 5, maka tutupnya juga berbentuk segi 5 ya, atau atapnya ini berbentuk segi 5 juga. Begitu juga dengan prisma segi 4, segi 3, dan segi 6. Dan yang lainnya. Oke? Jadi namanya itu bergantung pada bentuk alasnya. Ya. Kita lanjut ke jaring-jaring prisma. Nah, di sini kita ambil contoh ya jaring-jaring prisma segitiga, teman-teman. Jadi di sini ada sebuah gambar prisma segitiga ya. Bawahnya ini alasnya ya dan atasnya ini sebagai tutupnya. Dan ini garis ini adalah tinggi prisma atau biasanya simbolnya T. Oke. Nah, jika prisma segitiga ini kita buka ya, maka akan membentuk jaring-jaring prisma segitiga seperti ini, teman-teman, ya. Jadi ini sisi tegaknya ya, berbentuk persegi panjang ya, teman-teman. Kemudian ini alasnya dan ini tutupnya. Kalau alasnya berbentuk segitiga, maka tutupnya juga akan berbentuk segitiga. Oke, sekarang kita bahas unsur-unsur prisma. Di sini kita ambil contoh ya, prisma segitiga. Oke, jadi ini namanya prisma segitiga. Kenapa? Karena alasnya berbentuk segitiga. Oke. Nah, kita lihat sisi atau bidang prisma segitiga. Apa aja? Ini ya, berarti sisi atau bidang ABC, kemudian DEF ya, ABED, sisi depannya, sisi kanannya BCFE, sisi kirinya ACFD ya. Jadi ada 5. Oke. Kemudian rusuknya, rusuk dari prisma segitiga ya. Ada AB, BC, AC. Oke, sekarang bagian alasnya sudah, kita lihat rusuknya. Sekarang kita lihat bagian atasnya ya, teman-teman, atau atapnya. Jadi ada rusuk DE, rusuk EF, dan rusuk DF. Oke, bagian bawahnya sudah, bagian alasnya sudah, bagian atasnya sudah. Sekarang kita cari rusuknya bagian sisi tegaknya ya, teman-teman. Jadi, rusuk AD, BE, dan CF. Oke, sudah ya cukup. Jadi, inilah rusuk-rusuk dari prisma segitiga. Selanjutnya kita cari titik sudutnya, teman-teman. Ya, perhatikan titik sudutnya ada titik A, B, C, D, E, dan F. Oke, cukup ya. Nah, ini tadi adalah unsur-unsur dari prisma segitiga. Nah, untuk mencari jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut pada prisma itu ada rumusnya, teman-teman ya. Jadi untuk mencari sisi atau bidang pada prisma itu rumusnya S sama dengan N plus 2. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Ini kan jumlahnya tadi sudah kita cari ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sisi atau bidang pada prisma segitiga. Sekarang kita coba menggunakan rumus ya. N-nya ini sebagai alasnya ya. Karena segitiga berarti N-nya 3. Kalau segi 5 berarti N-nya 5. Oke. Jadi N-nya 3 ya. Karena di sini prisma segitiga. Jadi di sini kita substitusikan 3 plus 2. Jadi
S-nya sama dengan 5, sisinya sama dengan 5. Benar ya, jumlahnya ada 5. Oke, sekarang rusuknya. Untuk mencari rusuknya, rumusnya sama dengan R sama dengan 3N. Ya, N-nya ini sama kayak tadi. Ya, jadi N-nya karena di sini prisma segitiga, maka N-nya adalah 3. Kalau prisma segi 6, maka N-nya 6. Prisma segi 5, maka N-nya 5. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi di sini 3 dikali 3, hasilnya 9. Benar nggak banyak rusuk dari prisma segitiga itu 9? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Benar ya, teman-teman? Oke, sekarang kita lanjut ke titik sudut. Nah, titik sudut juga ada rumusnya, yaitu sama dengan 2N. Sama ya, karena di sini prisma segitiga, maka N-nya 3. Ya, kalau segi 6, N-nya 6. Begitu seterusnya. Jadi, kita substitusikan 3. Jadi, 2 dikali 3 sama dengan 6. Benar nggak titik sudutnya ada 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar ya, teman-teman? Jadi, untuk mencari banyaknya sisi, rusuk, atau titik sudut pada prisma, kita bisa menggunakan rumus ini. Oke, nanti kalau masih bingung bisa tanya di kolom komentar ya. Kita lanjut ke luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma adalah jumlah luas dari kedua alasnya, atas dan bawah, ditambah luas bidang yang lain sesuai bentuk prisma. Ya, oke. Sekarang perhatikan ini teman-teman, jaring-jaring prisma segitiga ya. Jadi di sini ada luas bangun 1, ini ya. Kemudian luas bangun 2, luas bangun 3, dan luas bangun 4. Oke. Perhatikan di sini. Luas bangun 1 karena ada 2 ya teman-teman. Di sini segitiga sebagai atasnya dan segitiga sebagai alasnya ya. Jadi di sini kita tulis 2 kali ya. Karena di sini alasnya dan atasnya berbentuk segitiga, maka rumus luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi ya. Ya, di sini karena B, maka di sini kita tulis B. Jadi setengah kali A kali B ya. Oke, ditambah luas bangun 2. Ya, bangun 2 ini berbentuk persegi panjang, ya. Jadi, kita lihat di sini. Rumus luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Kita lihat ya, panjangnya mana? Ya, jadi di sini ada B, ada T. Jadi B dikali T ditambah luas bangun 3. Berbentuk persegi panjang juga ya. Di sini ada C, di sini ada T ya, panjang kali lebar ya. Kita tulis di sini C kali T ditambah luas bangun 4. Sama ya, dia berbentuk persegi panjang. Perhatikan di sini ada T, ada A. Maka di sini kita tulis A kali T. Ya. Sehingga ini kita jadikan satu nih, B, C, dan A-nya ya. Karena kan ini sama-sama nih, di sini ada T, ada T, ada T. Oke? Sehingga menjadi 2 dikali setengah dikali A dikali B ditambah B tambah C tambah A dikali T. Sehingga didapatkan rumus luas permukaan prisma adalah 2 dikali luas alas prisma, karena alasnya ada karena alas dan atapnya berbentuk sama ya, jadi 2 dikali luas alas prisma ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Seperti itu ya. Oke, jadi ini adalah rumus dari luas permukaan prisma. Perlu diingat-ingat ya teman-teman. Selanjutnya volume prisma. Volume prisma merupakan isi atau banyaknya ruang yang bisa ditempati dalam prisma tersebut. Rumusnya adalah luas alas dikali tinggi prisma. Ingat ya, garis ini adalah tinggi prisma atau simbolnya T. Sebuah prisma alasnya berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonalnya 16 cm dan 12 cm ya ini. Ini kurang ngetiknya. Kemudian tentukan tinggi prisma jika luas permukaannya adalah 672 cm kuadrat. Nah, jadi kita diminta untuk mencari tingginya teman-teman. Luas permukaannya sudah diketahui, tinggal kita mencari tinggi prismanya. Ya, sekarang perhatikan nih gambarnya. Prisma berbentuk belah ketupat ya. Alasnya, perhatikan nih. Dia alas dan atapnya sama ya teman-teman. Ini rumus luas dari permukaan, rumus luas permukaan prisma ya. Kita ketahui luas permukaan prismanya 672 cm kuadrat. Oke, sekarang kita cari luas alas prismanya ya. Nah, tadi kan diketahui ini di soal. Kalau dia berbentuk belah ketupat ya, maka
diagonal 1 dan diagonal 2 ya, berarti rumusnya setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 ya. Di sini diketahui diagonal yang pertama ada 16, kemudian ada 12 cm. Nah, kita misalkan seperti ini ya. Kita cari sekarang luas alas prismanya ya. Ingat rumus luas belah ketupat yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Jadi setengah dikali diagonal 1-nya 16, diagonal 2-nya 12. Sehingga didapatkan hasilnya setengah dikali 16 dikali 12 adalah 96. Ya, ketemu nih luas alas prismanya. Sekarang kita cari keliling alasnya. Ya, perhatikan. Kalau dari sini sampai sini 12 cm, berarti setengahnya berapa? Berarti 12 dibagi 2 ya, hasilnya berapa? 6 cm. Sekarang lihat lagi, kalau dari sini sampai sini hasilnya diameternya 16. Maaf, kalau dari sini sampai sini diagonalnya 16 cm, maka setengahnya berarti berapa? 16 dibagi 2 ya, jadi 8 cm. Nah, sekarang kita perlu mencari bagian sini ya. Berarti kita perlu menggunakan teorema Pythagoras ya. Yang lupa gimana caranya bisa dilihat di video sebelumnya teman-teman. Sudah dibahas secara detail ya. Rumus teorema Pythagoras yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Oke, kita anggap A-nya itu 8 dan B-nya itu 6 ya teman-teman. Jadi 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 8 kuadrat itu 64, kemudian 6 kuadrat itu 36. 64 ditambah 36 hasilnya 100. Nah, ingat di sini masih berupa C kuadrat. Kita rubah ya. Maka kita akarkan. Jadi C sama dengan akar 100 sehingga C sama dengan 10. Oke. Jadi kita dapatkan di sini 10 cm. Maka kalau di sini 10 cm, maka ini juga 10 cm. Ini 10 cm dan di sini juga 10 cm. Ya. Sehingga kita bisa mencari kelilingnya, ya, keliling alasnya ya. Atas dan bawah sama ya, maka menggunakan bagian bawah atau atas sama saja. Oke. Jadi 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10, hasilnya 40 cm. Ya, sudah didapatkan nih luas alas prisma, keliling alas, dan luas permukaannya sudah diketahui. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi tadi luas permukaannya 672 sama dengan 2 dikali luas alas prismanya berapa? 96 ditambah keliling alasnya 40 dikali tingginya. Nah, ini yang mau kita cari. Jadi 672 sama dengan 2 dikali 96 hasilnya 192 ditambah 40 dikali T hasilnya 40T. Kemudian tinggal kita kurangkan ya, 672 dikurang 192 sama dengan 40T. Jadi 480 sama dengan 40T. Jadi 480 per 40 sama dengan T. Sehingga didapatkan T-nya itu 12 cm. Jadi tinggi prisma ini ya adalah 12 cm. Nah, mudah ya. Nanti bisa ditanyakan di kolom komentar kalau masih bingung. Sekarang kita coba ke contoh soal 3. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonalnya 16 cm dan 20 cm. Kemudian tinggi prismanya 24 cm. Maka tentukan volume prisma tersebut. Nah, volume nih sekarang teman-teman. Kita akan mencari volume. Ingat rumus volume tadi? Nah, ingat rumus volume tadi adalah luas alas dikali tinggi ya. Oke, diketahui nih. Panjang diagonalnya 16 cm dan 20 cm. Seperti ini ya jadinya. Kita cari luas alas prismanya karena tadi dia diketahui berbentuk belah ketupat, maka rumus dari luas belah ketupat setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Kita anggap diagonal 1-nya itu 16, diagonal 2-nya 20 ya. Jadi setengah dikali 16 dikali 20. Ketemulah hasilnya 160. Sudah kita dapatkan luas alasnya 160. Kemudian tadi diketahui di soal tingginya itu 24 cm. Nah, sekarang kita sudah tahu luas alas prismanya 160, tinggi prismanya 24 cm. Tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi luas alas 160 dikali tingginya 24. Ketemulah volume prisma 3840 cm kubik. Ya, ini pangkat 3 ini bacanya kubik.
Nah, itu tadi pembahasan kita di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang masih bingung bisa tanya di kolom komentar. Selamat belajar, semoga sukses. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.